Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang Music Information Retrieval, kali ini saya akan membahas tentang browsing. Jadi ada beberapa jenis tampilan dari sistem Music Information Retrieval yang perlu kalian ketahui. Dalam video sebelumnya, saya sudah membahas tentang retrieval dan juga dasar-dasar dari Music Information Retrieval. Link videonya bisa kalian lihat di description box di bawah. Oke, ayo kita langsung lanjut ke materi hari ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang browsing. Browsing ini termasuk di salah satu basic task dari Music Information Retrieval. Yang lainnya adalah retrieval dan recommendation. Pada video ini saya hanya akan membahas tentang browsing saja ya. Nah, browsing itu berbeda dengan retrieval. Kalau retrieval kita sudah tahu apa yang mau kita cari dan query apa yang mau kita pakai. Nah, kalau browsing ini user tidak mempunyai kebutuhan musik yang spesifik, jadi kita nggak tahu mau cari apa, tapi kita hanya ingin mengeksplor atau melihat-lihat musik apa saja yang ditawarkan oleh sistem tersebut ya, atau apa yang ada pada koleksi atau database-nya, itu yang namanya browsing. Mungkin kalau kayak kita belanja di mall, kita datang aja ke mall tapi nggak tahu mau belanja apa, jadi lihat-lihat aja dulu. Nah, itu namanya browsing ya. Kalau di YouTube Music tampilannya seperti ini ya. Ini adalah cuplikan tampilannya pada satu bagian menawarkan quick picks. Ini dia menawarkan beberapa lagu yang mungkin saya suka. Nah, itu ada di tampilan browsingnya. Spotify juga tampilannya mirip seperti ini. Nah, tapi apakah ada tampilan lain seperti ini? Nah, tentunya ada ya. Oke, browsing yang paling sederhana itu bisa menggunakan tags juga ya untuk browsing musik. Jadi tanpa ada browsing interface visual seperti tadi. Nah, tidak seperti ini ya, nggak ada gambarnya dan segala macamnya. Kita bisa menggunakan tags. Nah, tags ini seperti ini ya. Jadi satu musik, misalnya ini Led Zeppelin, tracknya judulnya adalah Stairway to Heaven. Stairway to Heaven ini dijelaskan oleh beberapa tags yang ada di bawah ini. Yang paling banyak atau yang paling banyak diberikan oleh user dalam internet itu adalah classic rock. Kalau kita klik ini classic rock, berarti nanti akan muncul musik-musik dengan tag yang sama, itu ya. Jadi hard rock, Zeppelin, rock, gitu ya, dan 70s. Ini kita bisa browsing menggunakan tag ini ya. Ini tanpa ada visualnya. Setelah itu visual yang lain. Nah, kalau kalian dulu tahun sekitar 2000-an awal ya, punya klasik iPod yang layarnya kecil dan di sini ada scroll wheel yang lumayan besar. Nah, itu ada tampilan yang seperti ini ya. Jadi ada band di sini, ada pitanya di sini. Nah, ini menggambarkan musik-musik yang kita simpan di dalam memori klasik iPod ini ya. Jadi kalian pengguna dapat menelusuri seluruh koleksi yang ada di dalam iPod kalian yang diatur menurut kesamaan akustiknya dengan scrolling wheel. Jadi kita putar-putar jari kita di sini, itu kita akan bisa melihat koleksi kita. Di sini ada pop, hip hop, klasik rock, alternatif, metal, dan dance yang ditampilkan di sini. Jadi kalau kita scroll ke bagian kiri berarti kita mendengarkan musik pop. Kalau kita ke kanan sedikit berarti ke hip hop, terus langsung ke klasik rock dan sebagainya ya. Musik yang berdekatan ya, di sini yang berdekatan itu contohnya adalah pop dan hip hop di sini, berarti itu diharapkan terdengar serupa dan secara keseluruhan harus ada transisi yang mulus antara genre yang berbeda. Jadi dari pop ke hip hop ini harus ada musik transisi yang mulus, jadi kita nggak merasa pindah genre gitu ya. Nah,
wilayah pada playlist ini dijelaskan dengan tag ini ya, ada tag pop, hip hop, classic rock, alternatif, dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan dengan browsing di Spotify atau di YouTube Music ya. Contohnya yang mirip dengan klasik iPod tadi adalah Music Rainbow. Ya, jadi ini untuk menemukan artis ya yang diputar-putar juga. Di sini ada bagian yang bisa kita putar-putar untuk menemukan artis saat kita browsing music collection yang ada di database-nya. Ini juga berdasarkan audio similarity dan juga web-based labeling ya. Berarti kalau kita mau masuk di sini jazz, berarti yang berdekatan adalah classical, setelah itu rock di sini dan elektronik dan sebagainya. Nah, di sini yang terlihat di sini adalah beats dan rap. Nah, beats dan rap dan ini adalah artis-artis yang dianggap mirip ya, dari Outkast dan yang lain-lainnya. Nah, seperti itu. Jadi yang berdekatan di sini ini dianggap mempunyai kemiripan. Nah, interface yang ini juga unik ya. Ini seperti kita melihat ada pulau di sini dan ada laut yang memisahkan antara pulau satu dan pulau yang lainnya. Nah, di sini musik dikelompokkan, musik yang serupa dikelompokkan dengan lanskap virtual dibuat untuk memvisualisasikan strukturnya. Nah, istilah yang menggambarkan isi dari klaster atau kelompoknya ini ditampilkan untuk memudahkan orientasi. Nah, seperti ini ada Eminem, ya, nama-nama lagunya. Dan ini dalam satu pulau ini berarti musik-musik yang ditawarkan itu akan sejenis. Kalau kita beranjak ke pulau satunya, itu musik yang ditawarkan akan berbeda. Nah, ini namanya Neptune Interface. Ada juga yang lain yaitu Island of Music. Yang kiri ini adalah Island of Music, yang di sebelah kanan ini adalah Neptune yang saya bahas tadi. Ini sama menggambarkan klaster atau kelompok musik yang sama dengan pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Yang berada dalam satu pulau berarti mirip, yang terpisah jauh berarti sangat tidak mirip, yang berdekatan, misalnya yang ini dan yang ini, berarti itu mempunyai kemiripan walaupun berbeda ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memilih musik berdasarkan pulau-pulaunya, nah gitu ya. Yang lain, ini juga unik, namanya adalah Music Ram. Music Ram ini menggunakan metafora keran air yang mengeluarkan aliran lagu saat dibuka ya. Keran yang berbeda memainkan musik dengan genre yang berbeda. Oke. Jadi ini ada titik-titiknya, itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, ini kalau dibuka itu akan menampilkan musik-musik yang berbeda juga. Yang lainnya, bagaimana caranya kita memvisualisasikan? Yang ini lebih unik lagi. Penelitian ini menggunakan data konteks musik untuk memvisualisasikan musik melalui peta geografis yang nyata ya, daripada menghitung pengelompokan berdasarkan fitur audio. Nah, yang tadi kan kemiripannya berdasarkan fitur audio ya, misalnya rock mirip dengan pop atau pop mirip dengan hip hop ya, seperti itu. Itu dikelompokkan dalam pulau-pulau yang berbeda. Nah, kalau ini pulau-pulau dan petanya adalah peta yang beneran ya. Jadi menggunakan data konteks musik dari mana musik tersebut berasal, itulah dia pengelompokannya, gitu ya. Nah, untuk penelitian yang terbaru saat ini yang saya temukan, itu ada 3-dimensional mapping of high-level music features for music browsing. Nah, ini beda lagi ya. Penampilannya seperti ini. Jadi ada 3 dimensi di sini. Ini kalau tidak jelas, nah ini adalah dimensinya ada 3. Ada mapping di sini, titik-titik ini adalah musik-musik tertentu. Jadi yang berdekatan pasti akan memiliki fitur yang mirip dan dia memakai high level music features. Nah, apa itu high level music features?
nanti akan ada video khusus untuk membahas ini ya. Jadi high level music features ini adalah fitur yang bisa kita rasakan dengan pikiran kita gitu ya. Jadi bukan mesin yang mengerti, tapi manusia yang mengerti. Nah, jadi ini dikelompokkan berdasarkan high level features yang berdekatan, itu berarti musiknya mirip. Nah, itu contoh penelitian untuk music browsing ya. Jadi pada materi kali ini saya sudah menjelaskan berbagai macam cara music browsing yang mungkin kalian belum tahu sebelumnya, dan menarik juga ya karena ada yang menggambarkannya dengan pulau atau dengan peta. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Semoga materi kali ini menambah wawasan kalian tentang tampilan-tampilan browsing dari Music Information Retrieval yang selain yang biasa kalian pakai sehari-hari. Video selanjutnya saya akan membahas tentang recommendation, bagaimana sistem Information Retrieval itu bisa memberikan rekomendasi yang tepat di waktu yang tepat untuk kalian. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.